Sahabat Kompas.com, 1 tahun lebih, Rusia dan Ukraina masih berperang. Tapi kenapa ya? Rusia masih belum bisa menguasai Ukraina. Padahal Rusia punya kekuatan militer yang lebih unggul dari Ukraina. Yuk kita bahas. Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 belum juga selesai sampai saat ini. Padahal semua juga tahu kalau Rusia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih unggul dari Ukraina. Pada awal invasinya, Rusia punya sekitar 900.000 personel militer aktif, sedangkan Ukraina hanya punya 196.600.000 pasukan. Tak hanya itu, kekuatan militer laut Rusia juga disebut 10 kali jumlah personel Angkatan Laut Ukraina. Jadi tak heran, serangan militer dan senjata Rusia telah menghancurkan kota-kota besar di Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan Kiev. Berikut ini perbandingan kekuatan militer Rusia dan Ukraina. Wah, ternyata kekuatan militer Rusia dan Ukraina ini tidak seimbang. Eits, tapi jangan salah, kekuatan militer Ukraina ini tidak bisa diremehkan. Wah, kenapa ya? Sebab invasi Rusia ini mendapat kecaman berupa hukum pelanggaran internasional. Banyak negara yang mengecam hingga akhirnya memberikan pasokan senjata kepada Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina memicu reaksi sejumlah negara. Ada belasan negara mengecam tindakan tersebut. Mereka mendukung Ukraina baik secara moral maupun secara material dengan memasok senjata ke negara tersebut. Seperti Amerika Serikat, pada 2022 lalu telah mengirimkan tambahan 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 triliun rupiah kepada militer Kiev. Lewat Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken, negara itu juga memberikan bantuan kemanusiaan senilai 54 juta dolar Amerika Serikat melalui LSM. Tak hanya Amerika Serikat, Kanada juga mengirimkan persenjataan militer ke Ukraina dan meminjamkan 500 juta dolar Kanada untuk membantu Kiev. Tahun ini, Ukraina juga menerima pasokan senjata dari berbagai negara. Berikut ini sejumlah negara yang memberikan dukungan kepada Ukraina. Banyak bantuan senjata dari negara barat membuat Ukraina semakin kuat dan sulit ditaklukkan Rusia. Gak sampai di tabel tadi aja, pada awal tahun 2023, Amerika Serikat memulai latihan militer untuk pasukan Ukraina. Mereka dilatih agar lihai menggunakan senjata terbaru sumbangan barat dalam operasi gabungan artileri, lapis baja, dan pasukan darat. Tak mau kalah dari Amerika Serikat, Inggris juga melatih 76 tentara Ukraina menggunakan artileri AS-90 di sebuah pangkalan militer di barat daya Inggris selama 9 minggu. Dan yang terkini, Denmark telah memutuskan untuk mengirim sejumlah jet tempur F-16 pada akhir tahun ini. Tentu saja, hal itu membuat Rusia jadi ketar-ketir dan mengancam bahwa perang masih akan berlangsung lama.
Sepertinya perang Rusia dan Ukraina ini semakin memanas ya. Tidak sedikit yang menilai kalau perang ini merupakan pertempuran antara Rusia dengan negara-negara barat. Nah, Rusia melakukan invasi ini karena sikap Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Wah, kita doakan saja ya, semoga masalah ini bisa cepat selesai dan tidak ada korban lagi yang berjatuhan, serta dunia semakin damai ke depannya. Saya Sherina, sekian Brigade episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.